perkenalkan, nama saya Saida Rumatan. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fermentasi kopi Arabica Wamena. Ya, kopi Arabica Wamena berasal dari Lembah Baliem, Papua. Dikenal sebagai kopi organik yang tumbuh di dataran tinggi tanpa pestisida. Kopi Arabica juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama ada rasa halus, aroma floral dan herbal, kemudian ada keasaman sedang dan bodi ringan atau menengah. Pada fermentasi, di mana fermentasi kopi adalah proses biologis yang terjadi setelah buah kopi dipanen. Kemudian mikroorganisme atau yeast bakteri asam laktat, bakteri asam asetat memecah gula dan lendir, kemudian yang menempel pada biji. Tujuan fermentasi ini yaitu yang pertama menghilangkan lendir, kemudian membentuk aroma dan rasa khas, dan meningkatkan nilai jual kopi. Kemudian kita masuk pada mikroorganisme utama dalam fermentasi atau mikroorganisme yang berperan penting dalam proses fermentasi kopi Arabica Wamena ini, yaitu yang pertama di sini ada ragi. Contohnya di sini Saccharomyces, Picia, Hanasenia spora berperan sebagai penghasil alkohol, ester menambah aroma. Kemudian ada membantu memecah gula. Yang kedua ada laktik, asid bakteria atau lak. Contoh bakterinya tuh di sini adalah Lactobacillus leuconostoc, berperan sebagai penghasil asam laktat atau menurunkan pH. Kemudian menambah rasa acidity yang bersih. Kemudian di sini ada asetit, asid bakteria, yaitu berperan sebagai penghasil asam asetat. Kemudian menambah kompleksitas rasa atau jika terkontrol. Berikut tahapan proses fermentasi atau sistematis, di mana yang pertama ada bahan baku, yaitu ceri atau buah kopi yang dipanen merah matang. Kemudian penyortiran dilakukan untuk memisahkan buah yang cacat. Kemudian ada inokulasi mikroba, yaitu ada dua metode yang digunakan, yaitu fermentasi spontan dan fermentasi terkontrol. Fermentasi spontan yaitu mikroba yang berasal dari lingkungan langsung. Kemudian yang fermentasi terkontrol itu ditambahkan starter atau yeast atau lab yang dipilih. Kemudian fermentasi terkontrol menghasilkan rasa lebih konsisten. Yang ketiga ada proses fermentasi, di mana fermentasi dapat dilakukan secara yang pertama basah, kering, anaerob, dan anaerob atau dalam tangki tertutup tanpa oksigen. Selama fermentasi, mikroba memecah mucilage. Kemudian yang kedua terbentuknya aroma baru dari metabolis mikroba tersebut. Panenan atau ekstraksi. Setelah fermentasi selesai, biji dicuci, dikeringkan, disortir, disimpan, lalu diproses menjadi kopi bubuk. Kemudian pada produk akhir, biji kopi hijau, kemudian biji kopi resatet, kemudian ekstrak kopi atau industri makanan atau minuman. Kita masuk pada karakteristik produk fermentasi, di mana yang pertama yang dilihat adalah fisik, yaitu densitas lebih baik, warna biji lebih terang dan bersih, kemudian aroma lebih kuat setelah roasting. Yang kedua adalah kimia, penurunan pH, peningkatan senyawa, volatil atau aroma,
kemudian ester, aldehid, dan alkohol, dan perubahan asam klorogenat atau berpengaruh pada rasa. Kemudian ada fungsional, yaitu flavor lebih kompleks, kemudian aftertaste lebih panjang, dan peningkatan skor cap test atau SCA. Ya, yang terakhir itu kesimpulan di mana fermentasi kopi Arabica Wamena merupakan proses penting yang menentukan kualitas, rasa, dan aroma kopi. Mikroorganisme seperti yeast dan bakteri asam laktat berperan memecah gula serta membentuk senyawa aroma yang khas melalui tahapan bahan baku, inokulasi, fermentasi, pencucian, dan pengeringan. Dihasilkan kopi dengan karakter fisik dan kimia yang lebih baik. Proses ini meningkatkan nilai jual kopi, mendukung ekonomi masyarakat Papua, dan memiliki potensi keberlanjutan karena dapat mengurangi limbah serta memperkuat pemberdayaan petani lokal. Sekian dari video saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.